Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan luar biasa. Berjumpa kembali dengan kami pada hari ini. Nah, Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online, mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Kita minta biarlah Tuhan memberkati kehidupan kita bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa Bapak Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Kami bisa kembali berkumpul di menara doa. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan. Tuhan, Engkau lawat kami, Engkau jamah kami ya Tuhan. Engkau bawa kami lebih lagi ya Tuhan Yesus. Kami rindu ya Tuhan akan Engkau. Hadirat-Mu memenuhi kami. Biarlah ya Tuhan kami yang sakit Engkau sembuhkan. Kami yang punya masalah beban apapun ya Tuhan. Lewat doa, pujian dan penyembahan. Kuasa-Mu bekerja memulihkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berbicara buat kami ya Tuhan. Sampaikan pesan firman-Mu ya Tuhan. Hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Sembah Dia. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu.
Yesus memberiku kemenangan. Mari dari awal katakan, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Sembari katakan, Yesus Tuhan. Angkat tanganmu sembari. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku dimanapun kami berada, kami melihat ya Tuhan, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, Engkau baik ya Tuhan, bawa kami lebih lagi, pegang tangan kami Tuhan, ketika kami takut Tuhan Yesus, Engkau yang akan terus berjalan bersama-sama dengan kami. Haleluya. Yesus, Engkau juru selamat kami. Ini doa kami ya Tuhan.
Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi, Yesus memberiku. Haleluya. Yesus memberiku. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, pegang tangan Tuhan saat ini. Ketika engkau takut, pegang tangan Tuhan, raih tangan Tuhan, datang sembah Dia, hampiri Dia. Dia Tuhan, Dia Allah, Yesus Tuhan. Sujudnya Mari bersama-sama katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih Bapa.
jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Lebih lagi katakan, Yesus pegang erat tangan. Yes Lord, ku tak dapat di luar kasih Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Somebody Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Mari dari awal katakan, ku hidup karena anugerah-Mu ya Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu dapat membanggakan semua karena cinta-Mu. Mari dengan imanmu katakan, ini hidupku, pimpin jalanku. Oh, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih Bapa. Jangan tinggalkan aku.
dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Engkau lawat setiap kami, Engkau jamah tiap kami. Berikan kami mata untuk bisa melihat pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu atas hidup kami. Betapa kayanya ya Tuhan kemuliaan kuasa-Mu ya Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, di menara doa ini ya Tuhan, aku berdoa bersama dengan anak-anak-Mu, umat-Mu, hamba-hamba-Mu. Biarlah ya Tuhan Kau tuntun kami, ajar kami bisa mengerti kehendak-Mu, rencana-Mu ya Tuhan, pekerjaan-Mu ya Tuhan, perbuatan-Mu ya Tuhan. Baik yang sedang terjadi hari-hari ini, maupun apa yang Kau akan lakukan di depan ya Tuhan, melalui hidup kami. Ajar kami mengerti ya Tuhan. Libatkan kami ya Bapa, libatkan kami dalam pekerjaan-Mu yang besar ya Tuhan, di depan kami. Buka suaranya berdoa saudara. Minta urapannya, minta urapannya, minta hikmatnya. Oh ya laba 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 laba. Oh ya laba, minta urapannya, minta hikmatnya. Ini beri kami kepekaan, ketajaman ya Tuhan. Oh ya laba 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 laba. Sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Benar, kami butuh Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Tolong kami Tuhan. Haleluya. Sembah Dia, kami butuh. Arahkan hati kita ke Tuhan, arahkan pikiran kita. Sembah, aku butuh Kau Tuhan. Kami butuh kuasa-Mu, kami butuh ya Tuhan pikiran. Kami butuh perasaan kesabaran ya Tuhan. Kami butuh kesabaran. Kami butuh kesabaran. Kami butuh Tuhan hikmat. Tuntun kami ya Tuhan.
Terimalah nyanyian pujian kami Tuhan. Sembahan kami Tuhan di menara doa ini. Kami mau sembah Tuhan. Saat kami sembah Tuhan, hati kami, pikiran kami bisa fokus ke Tuhan. Hidup kami terpusat kepada Tuhan. Oh ya la bala 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 bala. Shala bala 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 bala. Oh ya la bala. Nyanyi pujian bagi Tuhan. Pujian bagi Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, muliakan nama-Mu Tuhan. Muliakan nama-Mu Tuhan. Mulia nama-Mu besar dan layak dipuji. Tuhan, aku berdoa, berbicara secara pribadi buat kami, supaya ya Tuhan firman-Mu bisa tertanam, ya Tuhan bertumbuh dan berbuah. Kami berdoa, beri kami telinga untuk bisa mendengar apa yang sedang Tuhan mau katakan, roh yang mau bicara kepada roh kami. Biarlah ya Tuhan perkataan firman bisa ya Tuhan Kau berikan hati yang lembut buat kami. Lembut ya Tuhan. Supaya ya Tuhan benih ini bisa tertanam. Berikan kami pikiran yang taat. Untuk kami bisa berani melakukan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu. Sudah menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman, hati gembira. Sama-sama katakan amin. Tanya meriah saudara. Silakan kembali ibu bapak. Ya, shalom saudara. Nah hari ini saya ingin bagikan kepada kita semua tentang, kita sudah sering dengar nama Allah yang menyertai kami. Ini kita sudah mau mempersiapkan Natal, beberapa di antara saudara kita kenal dengan Allah Immanuel. Tapi hari ini saya ingin ajak saudara untuk bisa belajar, merenungkan Allah kita tuh bukan cuma menyertai kita, tetapi Dia Allah yang berjalan di depan kita. Maksudnya jalan udah datang lebih dulu ke depan. Nah ini hari ini khotbah saya berikan judul Tuhan Allahmu berjalan di depanmu. Ya saudaraku. Nah gini saudaraku, saya mulainya dengan gini. Setiap kita baik sebagai individu atau pemimpin, kepala keluarga, pemimpin keluarga, atau pelayan di ladang Tuhan, setiap kita pasti punya naluri yang sama. Kita ingin ya Tuhan tuh bukain semua petanya yang lengkap. Seperti kalau kita buka Google Map, saudara, start di mana, mau kemana, jadi kita bisa lihat tuh jalan-jalannya, macet atau enggak. Ada apa di jalannya, kita ingin seperti itu. Saudaraku, lalu kita susun rencana yang matang. Kita hitung setiap kemungkinan dan resikonya. Lalu kita punya harapan besar, pasti nyampe ke sana. Tapi tiba-tiba saudara apa yang terjadi? Tuhan belokin arahnya. Pintu tertutup lah, peluang hilang, rencana yang udah matang, udah logis, kandas. Lalu kita ngomong, kita tanya, kita doa sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan yang pimpin, kenapa kok bisa jadi begini semua? Kenapa kok Tuhan tidak tunjukin semuanya dari awal? Kenapa kok Tuhan bawa kami berputar-putar? Nah, ini yang saya ingin bagikan kepada kita tentang satu pewahyuan penting. Tentang apa? Tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah tidak pernah bertumbuh lewat kepastian visual. Kepastian yang bisa terlihat kita. Habis begini. Selalu bayangin saudaraku. Kalau Tuhan bukain kasih tahu tentang apa yang akan terjadi minggu depan aja. Padahal di minggu depan itu ya kan besoknya akan terjadi hal yang tidak kita harap, yang ngeri sekali. Kita tahu ini. Kalau yang bagus-bagus sih bagus.
Saudara bisa ngerti ini. Kenapa Tuhan tidak ingin berdoa? Karena gini, Tuhan mau. Ya, kerajaan Allah bicara tentang kepastian, bukan lewat apa yang kita lihat, tapi apa yang kita percayai. Katakan amin. Jadi iman bukan melihat seluruh jalan, itu gimana ke depannya. Tapi iman itu bicara tentang percaya penuh kepada Tuhan yang sudah berada di ujung jalan itu. Iman adalah kita percaya sama Tuhan. Tuhan sudah ada di ujung sana. Untuk apa dia ada di ujung sana berjalan lebih dulu? Ini firman Tuhan. Saudara, ini firman Tuhan. Katakan apa? Yesaya 45 ayat 2 dan 3. Ini firmannya. Saya ingin saudara bisa tangkap pesan ini. Dan saya akan khotbahkan ini ulang-ulang saudaraku. Supaya kita bisa masuk. Kenapa kau Tuhan harus jalan di depan. Saudara, kita akan baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu. Dan hendak meratakan apa? Untuk ratakan gunung-gunung. Gunung bicara seringkali bicara tentang apa? Pergumulan, kesulitan, hal-hal yang sulit untuk kita selesaikan. Itulah Tuhan. Katakan amin. Ya, kita mau pikirkan, mau usahakan gimana pun gak akan pernah bisa selesai. Gak akan pernah bisa tuntas. Ya, terus apalagi yang Tuhan akan buat? Hendak memecahkan pintu-pintu bergerak. Kata tembaga itu adalah benda logam yang paling kuat. Itu tembaga, saudara. Ya, hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu apa? Harta yang terpendam. Harta yang terpendam. Ya, dan harta kekayaan yang tersembunyi. Supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Jadi Tuhan ya bukan hanya menyertai langkah kita saat ini. Tetapi Tuhan berjalan mendahului kita dengan tujuan untuk apa saudara? Membersihkan jalan-jalan kita, meratakan. Ya, yang kedua apa? Melindungi kita dan mempersiapkan jalan hidup kita jauh sebelum kita menginjakkan kaki di sana. Katakan amin. Nah, jadi dengan ini ada tiga pewahyuan, 3 renungan pelajaran yang perlu kita pikirkan, renungkan. Dan saudara bisa mengerti. Ini iman terus mengerti. Ya, yang pertama adalah saudara percaya kan dia jalan depan kita. Itu tujuannya dia mau berikan kepada kita satu perisai yang tidak kelihatan. Satu tudung perlindungan yang tidak terlihat. Saudaraku, yang ngerti katakan amin. Dia berikan itu saudaraku. Pemikirannya begini saudaraku. Setiap kita pasti ya kan senang, bersyukur, suka banget dengan apa? Mujizat-mujizat perlindungan yang kelihatan. Misalnya mau adu kambing nih, orang Palembang bilang adu kambing. Mobil kita sama truk, hampir set lolos. Wah, kita bilang Tuhan lindungin. Kita senang, kita taunya itu kita bisa bersyukur di situ. Atau mungkin disembuhkan dari penyakit. Atau enggak jadi. Dokter sudah pasti ini kanker. Didoakan. Pas mau kemo hilang semuanya. Wah, kita senang. Atau terhindar dari malapetaka yang nyata. Itu luar biasa. Tapi saya mau kasih tahu sebenarnya. Saudara, saya ingin kembangkan kenapa kita jangan dikit-dikit marah, ngeluh marah. Coba belajar, jangan apa-apa marah, jangan apa marah, ngeluh, omong yang negatif. Kalau kita sadari pewahyuan ini, saya yakin sepanjang jalan hidup kita akan bersyukur. Saudara, ada perlindungan yang jauh lebih besar, yang lebih dahsyat, yang sering kita abaikan. Itu namanya apa? Perlindungan yang tersembunyi, yang kita nggak tahu. Namanya apa? The Silent Rescue. Itu pakai bahasa Inggrisnya the silent rescue. Perlindungan ini terjadi saat Tuhan mencegah kita dari bahaya. Bahkan bahaya itu kita gak pernah tahu itu bahaya. Saudaraku, bentuknya apa? Saudara, pintu yang tertutup. Rencana kok yang gagal. Rencana nikah yang gagal. Ya kan, rencana bisnis yang gagal. Saudaraku, kan rencana yang tertunda. Itu salah satunya saudara, katakan amin.
Kok bisa bangun terlambat? Lalu terlambat pesawat terbang. Pernah nggak saudara pernah cerita itu? Kok bisa anak bisa nangis terus? Sudah nangis, ya kan? Ini mau kerja nih. Anaknya tumpahin lagi makanannya. Setelah itu udah beres-beres nih, pergi jalannya macet. Akhirnya terlambatnya sampai 1-2 jam. Kesel sih sebenarnya, marah. Itu tuh bentuk dia. Ternyata apa saudara? Kantornya yang ada di lantai 50. Saudara, menara kembar itu runtuh. Bayangin kalau anaknya nggak ngerewel, nggak numpahin, nggak macet. Dia pasti tepat waktu. Kalau di tepat waktu, dia udah nggak bisa urus anaknya lagi. Itu kan cerita-cerita yang 911 itu loh di Amerika dulu. Segala macam. Katakan amin. Ada banyak hal. Jadi kekuatan atau kuasa Tuhan yang terbesar adalah kemampuan Tuhan untuk bekerja diam-diam dalam hidup kita. Itu yang saya tulis. Kalau kita bisa dengar suaranya dan Tuhan berbisik sama kita. Aku bukan tolak doamu. Aku bukan tolak rencanamu. Bukan aku yang gagalkan rencanamu. Bukan aku yang singkirkan orang itu. Aku singkirkan orang. Bukan maksud itu. Tapi aku mau lindungin kamu. Aku mau lindungin kamu. Jadi penolakan yang paling menyakitkan yang kita pernah alami. Saudara tahu itu sebenarnya berkat tersembunyi. Berkat perlindungan yang tersembunyi. Katakan amin. Ya. Kadang-kadang kita gak ngerti saudaraku. Kita gak ngerti. Nanti kita baru ngerti setelah berapa tahun kemudian. Untung ya kok bisa batal. Kalau aku kawin sama dia. Aduh, pernah gak saudara? Ini anekdot saja. Satu hari saudara, ya, Hillary Clinton, dia nyetir mobil. Saudaraku, dia mau isi bensin. Rupanya yang jaga pom bensin saudaraku. Ya kan? Ya kan? Mantannya dia. Saudaraku, ya kan? Mantannya dia, ya kan? Itu pernah cerita kan? Itu ada cerita lah gitu kan. Lalu si Hillary bilang, untung aja ya aku gak kawin sama kamu. Kalau aku kawin, aku istri tukang pom bensin. Aku sekarang istri presiden. Saudara balikin lagi saudaraku, ya kan? Si pom bensin dia bilang, untung juga aku gagal nikah sama kamu. Kalau tidak, dia bilang, ya kan, aku nih, ya kan, dia kan setelah itu kan, itu walaupun dia pom bensin, dia adalah seorang yang dipakai Tuhan dalam gereja. Karena impian dia bukan yang terlalu yang pencapaian apa. Untuk ini kan. Jadi ada banyak orang cerita, saudaraku, cerita-cerita di balik itu semua. Jadi ya kan, semua tuh, poin yang saya mau bicara tentang hari ini adalah tentang perlindungan Tuhan. Kayak contoh, orang Israel. Kalau kita baca di dalam Keluaran pasal 13, ayat 17 sampai 18. Kenapa kok Tuhan bawa mereka memutar, rute memutar, ya saudara, sampai makan waktu tuh lama sekali. Sebenarnya kan bisa langsung rute terpendek tapi lewatin wilayah orang Filistin. Ini orang nih budak, gak pernah perang, gak pernah buat apa-apa. Kalau ngadepin orang Filistin saudaraku, mati semua, stres semua. Nah, saudara Israel tidak tahu adanya bahaya. Mereka hanya melihat jalan yang lebih panjang, lebih capek. Tuhan tuh tahu jurang yang ada di depan kita. Tuhan melihat bahaya yang kita tidak lihat. Jadi poin yang saya mau ngomong adalah satu gini saudaraku. Hari ini adalah bahwa apa yang sedang saudara alami hari ini, coba belajar untuk bisa bersyukur. Karena sepanjang hidup kita selalu kita berkata, Tuhan engkau adalah Tuhan buat hidup saya. Dan aku jadikan engkau Tuhan yang mengatur hidup saya. Engkau menjadi sumber segala sesuatu buat saya. Maka apapun yang terjadi dalam hidup saya, itu pasti seizin Tuhan. Tuhan turut bekerja. Engkau akan lindungi saya. Engkau akan pelihara saya.
Bahkan engkau akan bawa saya ke tempat di mana Tuhan ingin saya berada di sana. Katakan amin. Itu yang namanya perisai. Yang kedua, kita harus tahu caranya Tuhan. Yaitu strategi Tuhan. Ya kan? Cara Tuhan untuk bisa mewujudkan rencananya dalam hidup kita. Yaitu apa saudara? Biasanya dia tempatkan orang-orangnya di dalam hidup kita. Nah, saudara kalau kita mau jujur ya kita jujur. Kita sering mengira begini, keberhasilan kita itu adalah hasil kerja keras kita. Ya, hasil daripada disiplin kita. Karena networking kita. Semuanya iya itu benar. Tetapi perlu diingat ada faktor Tuhan. Saya percaya ada faktor Tuhan. Setuju gak saudara? Tuhan tempatkan orang-orang yang tepat untuk mewujudkan rencananya dalam hidup kita. Katakan amin. Ini dasar firmannya ada. Yesaya 49 ayat 17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera. Tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Katakan amin. Jadi saudara perhatikan di sini. Ya, ini firman Tuhan. Orang yang membangun engkau datang bersegera. Tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Jadi gini saudara. Tuhan itu tidak akan pernah mengizinkan orang-orang hadir di dalam hidup kita secara kebetulan. Enggak kebetulan saudaraku. Semuanya itu orang-orang itu punya tugas. Ada penugasan dari Tuhan. Katakan amin. Dan Tuhan sedang turut bekerja lewat orang-orang ini dalam hidup kita. Setuju gak saudara? Katakan, kita gak bisa kerja sendiri. Bahkan seorang dokter yang kerjanya emang sendirian. Dia tetap butuh siapa? Suster. Bagian pendaftaran. Katakan amin. Ya kan? Nah, saya mau tanya sama saudara. Ya, saya mau jelaskan sama saudara. Siapa orang-orang yang Tuhan kirim di jalan hidup kita? Kita bilang, oh ini orang yang ngajarin saya mau apa dikasih modal, saya dikasih ini, kasih ini. Oh pokoknya yang ini orang. Bukan. Pertama yang Tuhan mau kirim adalah dia adalah seorang yang berfungsi sebagai apa? Amplas. Tahu gak amplas saudara? Tahu gak amplas? Supaya kita yang kasar jadi halus. Amin. Perlu kesabaran. Ada orang-orang yang saya kemarin hari Minggu khotbah tentang orang-orang yang membutuhkan kesabaran khusus dari kita. Bisa itu suami, bisa itu istri. Tapi hati kita harus benar di hadapan Tuhan. Katakan amin. Saya pernah gini. Ya, Tuhan sudah jalan di depan. Dia menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan di sana. Tapi Tuhan mau untuk bisa ngambil apa yang Tuhan sediakan di depan, kita harus siapkan diri di sini. Katakan amin. Kalau kita tidak pernah mempersiapkan diri, tidak izinkan Tuhan mempersiapkan kita melalui orang-orang yang ditugaskan ini, kita nggak akan pernah diizinkan untuk sampai ke tempat itu. Sudah katakan amin. Setiap guru kepala sekolah tahu. Anak-anak sebelum dia di wisuda TK, wisuda SD, SMP segala macam. Untuk sampai ke tempat wisuda, mereka disiapkan dulu dengan pendidikan, pelajaran-pelajaran. Yang dia kirim guru-guru. Supaya mereka tuh ngerti. Lalu diuji. Sampai akhirnya, oke, lulus. Jadi pertama, ada orang-orang yang Tuhan kirim untuk membentuk karakter kita. Saudara berdoa, Tuhan berikan saya kesabaran. Dia kirim orang yang buat kita gak sabar. Tuhan, ya kan saudara, lembutkan hati saya. Dia kirim orang-orang yang keras. Saudaraku, lembutkan hati saya. Orang yang gak ngertian, ngomongnya kasar. Saudara, itu semua dia jadi amplas buat kita. Katakan amin. Tuhan berikan saya sendiri orang yang murah hati. Ya, dikelilingin orang-orang yang cemekean, getah basah, hitungan banget gitu saudaraku. Tuhan ubah saya supaya saya bisa berkata ramah. Dikirim orang-orang ketus kalau ngomong tuh nyakitin. Itu dia amplas. Yang kedua Tuhan bisa kirim kita. Apa saudara? Kunci. Orang-orang kunci. Orang-orang yang membuka pintu buat kita. Katakan amin. Oh, kamu mau ini ya? Mau contoh gampang. Kamu cari kerjaan ya? Mau kerja ya? Kamu bisa apa? Punya apa? Pengalamannya apa? Tiba-tiba Tuhan kedengaran. Nih, aku ada kerjaan. Aku kenal dengan si A. Aku kenal si B. Itu orang Ada orang amplas, ada orang kunci.
Betul saudaraku? Amin. Ya. Ada orang yang kerjanya saudara, dia akan bukakan banyak hal buat hidup saudara. Itu kita ngeliatnya, ini orang memang yang dari Tuhan. Tapi amplas, orang jadi amplas. Ini kalau bisa Tuhan singkirkan saja. Tuhan gak mau. Ini gak mau diatur. Ya kan segala, kita yang gak mau diatur. Aku maunya bebas. Tidak bisa. Tuhan kirim amplas. Kunci yang ketiga, mentor. Orang-orang yang didik supaya kita punya hikmat. Ya. Ada hikmat, keputusan-keputusan menjadi lebih bijak. Yang keempat, saudara, ada orang-orang yang Tuhan kirim sebagai apa? Sebagai malaikat. Saudara, sadarin gak orang-orang seperti ini? Amin. Kadang-kadang ada orang yang datang untuk bantu, setelah itu kita gak pernah duduk makan lah, ngobrol lah, bergaul lah, hilang aja gitu. Tapi dia yang bantu kita, itu nama malaikat, katakan amin. Kalau saya nggak pernah lupa satu orang, saudara, wanita sampai saya cuma kenal, nggak pernah dekat sama dia, nggak pernah duduk itu, saudaraku. Tapi pada waktu satu saat itu dia lihat, kok dia pakai bahasa Jakarta, kita orang Jakarta waktu itu saudaraku. Kok lu kok mukanya sedih, susah, lu ada apa? Saya bilang, saya cerita tentang aku nih gini. Mau nggak ikut ibadah di bawah? Ya kan, itu hari Kamis saudaraku. Duduklah makan. Itu jadi malaikat Tuhan. Lewat dia yang Kristen ini, saya bisa jadi Kristen. Saya jadi kenal Tuhan. Saya bertobat. Saya bilang enggak, aku orang Buddha. Aku enggak ke gereja. Kamu duduk aja, denger aja. Disitulah saya nangis. Saya dilawat di jamaat Tuhan. Sementara mendiang Bapak Pendeta Yusuf Roni khotbah. Dari situ saya jadi Kristen. Setelah itu saya enggak pernah ketemu dia lagi. Dia juga enggak ikut dalam terlibat aktif di persekutuan pemuda dan Yusuf Roninda. Dia cuma ajak. Dia udah gak kursus lagi. Ada orang-orang dalam hidup kita. Nah, di sini pentingnya sudah. Ada orang-orang juga yang disingkirkan Tuhan dari hidup kita. Untuk nyelamatin kita. Katakan amin. Oh, ini udah waktunya nih. Ya kan? Jadi ada waktu Tuhan. Jadi kadang gini. Kenapa orang ini kok terus bikin aku susah? Dia jadi amplas. Kalau saudara sudah cakep, udah halus. Biasanya amplas kan cepet disingkirkan. Gak mungkin ngamplas terus. Ya habislah. Habislah, betul gak saudaraku? Ya dah. Hamsyong habis sudah. Enggak. Saudaraku, ya kan. Itu ada orang-orang yang penugasannya ya sudah selesai dia. Dianya, kalau dia gak berubah, ya dia tersingkir dari lingkungan kita. Tapi kalau dia berubah, dia bisa berubah jadi kunci. Ngerti gak saudaraku? Dia bisa jadi mentor. Maka dia bisa jadi malaikat. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Saya kasih contoh Ruth dan Boas. Dia kisah Ruth dan Boas. Saya perhatikan di sini. Ya kan saudara? Ruth kalau gak ketemu Boas. Saudara, dia gak akan pernah dicatat namanya dalam Alkitab. Sebagai keturunan Yesus. Tapi untuk bisa Ruth bisa ketemu Boas. Saya perhatikan, Boas itu adalah orang yang kaya. Saudara, ya. Orang yang murah hati. Orang yang mau berkorban. Penebus. Saudaraku, ini orang luar biasa karakternya saudaraku. Ruth bisa ketemu Boas. Dia harus ketemu siapa? Naomi. Katakan amin. Dia harus ketemu Naomi. Siapa Naomi? Mama mertuanya. Yang sudah tidak punya apa-apa. Tidak ada apa-apa. Dia ambil keputusan. Waktu Naomi bilang aku mau pulang ke Bethlehem. Dia bilang aku ikut kamu. Allahmu jadi Allahku. Bangsamu menjadi bangsaku. Dan aku ikut kamu. Untuk apa? Saya akan melayani. Aku akan diabdikan. Dedikasikan hidupku. Ya kan? Untuk rawat mama. Saya cari makan buat mama. Saya taruh masa depan saya kepada mama. Aku tuh udah gak punya apa-apa lagi. Gak punya anak laki-laki untuk kamu. Kamu gak ada masa depan ikut aku. Tidak. Karena engkau percaya pada Allahmu. Aku lihat di Bethlehem kamu susah. Kamu pindah ke Moab. Lalu mati semua. Kamu tetap percaya sama Allah. Ini pasti Allah yang Israel, Allah yang luar biasa. Aku ikut. Karena Ruth saudara berlaku apa? Setia dan murah hati. Maka Tuhan pertemukan dia dengan orang yang apa? Setia dan
sefrekuensi. Kadang-kadang kita berkata gini, Tuhan pertemukan aku dong dengan orang kunci. Supaya bisa buka nih jalan. Kasih saya modal, kasih saya kesempatan. Saya bisa begini-begini. Beberapa dikatakan supaya aku bisa punya pelayanan, bisa tembus ke sini. Aku bisa melayani sana. Perhatikan saudaraku, Tuhan selalu mempertemukan kita dengan orang yang satu frekuensi. Kalau saudara setia, kalau saudara murah hati, saudara orang besar hati, tulus, jujur, suka damai, ketemunya dengan orang gitu. Katakan amin. Sebaliknya, jangan harap bisa ketemu dengan orang yang tulus, jujur, suka damai, yang bisa itu. Kalau hidup kita selalu negatif, pahit, marah terus, ngeluh terus. Ibu bapak bisa dapat sini poinnya sini, katakan amin. Kita baca ayatnya saudara. Rut 2 ayat 2-3 kita baca. 1, 2, 3. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati padaku. Dia ini mau kerja. Rut saudara, dia tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Cuma jadi apa? Pemulung. Ambil hasil tuayan, saudara, jelai untuk makan dia dan mama mertuanya. Saudara, dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku. 3, baca sama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-nyabit. Kebetulan, saya garis bawahi. Saya tebelin, saya garis bawahi. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Seperti kata-kata kebetulan. Saya percaya ini namanya kebetulan ilahi. Sekalipun tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Katakan amin. Buat manusia kebetulan. Kebetulan ya saya bisa ketemu ini. Enggak. Tuhan yang memang tempatkan. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Dan saudara, siapa Boas? Ya kan? Kaum Elimelek. Elimelek siapa? Suami Naomi. Sekarang Elimelek sudah mati, anaknya sudah mati. Sekarang yang sisa siapa saudara? Rut, anak mantu daripada Elimelek. Jadi Boas, saudaraku, harus menebus. Maksudnya nikahilah, kawini Rut. Supaya apa? Anaknya jadi milik keturunan Elimelek. Saudaraku, Boas mau enggak? Mau. Ini orang yang setia sama Tuhan, ya kan? Dan murah hati kepada sesama. Katakan amin. Ada anak Yehuda namanya siapa? Onan. Yehuda punya anak Anak pertamanya kawin sama Tamar. Ingat gak saudara? Tamar, tuh jahat, mati. Jadi dia harus menikahi daripada ini ya saudara. Kakak iparnya. Itu perkawinan Levirat ya. Onan pikir, kalau aku jadiin anak nih, aku kawin, anakku ini bukan anakku. Dari benih aku bukan, tapi jadi anaknya Buat apa? Jadi anak Pada waktu dia berhubungan, saudara, suami istri dengan Tamar. Alkitab katakan maninya dikeluarkan supaya Tamar tidak mengandung. Dan itu jahat di mata Tuhan. Mati dia si Onan. Tetapi Boas tahu kalau dia nikah dengan Rut, anaknya bukan anak Boas. Anak siapa saudara? Keturunan Elimelek. Kok bisa ketemu? Itu Tuhan punya kerja. Saya berdoa saudara dipakai oleh Tuhan. Saudara pertemukan dengan orang-orang Boas. Di mata Tuhan menurut hukumnya itu udah diatur. Bukan anak Boas. Tapi di silsilah Rut, Boas. Ya kan? Nama Boas lebih catat. Kata nama saudara di mata Tuhan. Apakah hidup kita selalu mau ada hitungan, ada nama aku apa tidak? Namaku disebut dah. Atau aku lakukan ini asal Tuhan senang. Sekalipun tidak disebut nama aku. Tidak ada nama aku itu. Wah ini keren, ini Tuhan cari seperti ini. Saudara akan dapatkan apa yang Tuhan siapkan di depan. Doakan ini. Pertama adalah apa saudaraku? Apa? Perlindungan yang tersembunyi. Yang kedua adalah apa saudaraku? Yang kedua adalah apa? Strategi Tuhan adalah dia tempatkan orang.
Tempatkan orang apa? Orang berupa apa? Amplas, kunci, mentor, malaikat. Amin saudaraku. Nah orang-orang ini diizinkan nih. Waktu kita ketemu amplas, kita siap gak di amplas? Ya, saya percaya Ruth juga ngalamin amplas nih. Baru ketemu kunci, kuncinya di Boas. Yang ketiga, ini terakhir. Kita renungkan ini saudara. Tentang Jehovah Jireh. Tentang Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan, ya kan, jauh sebelum kita menyadari. Tuhan menyediakan kebutuhan kita jauh sebelumnya kita menyadari adanya kebutuhan. Jadi gini saudaraku, saya tulisnya begini ya, di dalam bahan khotbah saya tulis gini, kita ini semuanya senang ya melihat atau mengalami mukjizat menit-menit terakhir. Karena itu dramatis. Ngerti gak saudara? Lagi buntu, utang banyak, doa, tiba-tiba ada orang, utangnya berapa? Utang mesti 100 juta, tiba-tiba ada orang baik hati. Aku digerakkan Tuhan tuh untuk lunasin semua utang kamu. Wah kita sedang seperti itu. Ya kan? Yang kedua mungkin juga saudara, kita sedang punya masalah, sakit. Tiba-tiba Tuhan kasih sembuh. Kita mau, tiba-tiba ada orang bilang, kamu mau gak? Ya kan, ada tawaran kerjaan, karir, atau pelayanan. Yang mendadak, kita semua suka. Tapi saya mau kasih tahu tentang Jehovah Jireh. Pengertian pewahyuan Jehovah Jireh. Ya, Tuhan yang menyediakan. Itu pokoknya apa? Tuhan tuh merencanakan. Selalu Tuhan rencanakan. Lalu dia sediakan segala kebutuhan kita. Jauh sebelum kebutuhan itu muncul. Itu Jehovah Jireh. Saudara ngerti? Katakan amin. Saudara saya mau nanya. Waktu kita. Ini untuk kita ngomong secara manusia secara global. Sebenarnya manusia atau kita ini sadar gak akan kebutuhan. Kebutuhan gini. Kalau jantung kita berhenti berdetak. Kita mati. Kita gak disiksa. Di api neraka. Ada gak kebutuhan itu waktu kita masih dalam perjalanan hidup. Waktu kecil, remaja, dewasa. Saya yakin tidak. Tapi Tuhan sudah sediakan kebutuhan itu. Dengan cara apa? Saudaraku, jauh sebelum, ribuan tahun sebelumnya. Ketika apa saudara? Mungkin sebelum kita juga lahir, sebelum kita juga ngerti Alkitab. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan. Keturunan perempuan. Maksudnya siapa? Yesus dengan keturunan si ular. Keturunan perempuan akan meremukkan kepalamu, iblis. Tapi kamu akan meremukkan apa? Tumitnya. Itu Tuhan sediakan. Itu di Galatia 4 ayat 4 dikatakan. Tetapi setelah genap waktunya. Maka Allah mengutus anaknya. Yang lahir dari seorang perempuan. Saudara ngerti? Saya katakan amin. Jauh sebelum kita sadar. Kita butuh. Dosa kita diampuni. Kita diselamatkan. Kita punya juru selamat. Saudaraku, yang menebus dosa kita. Kita butuh rumah di sorga. Tuhan sudah sediakan buat kita. Dengan dia mati di salib. Lalu saudara, selama kita jalani hidup sebelum kita pergi ke sorga. Ada banyak kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan. Yang kadang-kadang kita sendiri tidak menyadarinya. Setuju gak saudara? Katakan amin. Beberapa anak-anak, coba tanya anak-anak umur 7 tahun, 8 tahun. Dia butuh gak punya suami? Saya rasa gak butuh. Tapi Tuhan sudah sediakan suami buat cucu saudara. Buat anak saudara. Yang ngerti katakan amin. Waktu kita masih remaja mungkin kita gak pernah kepikiran. Saudara untuk butuh A dan lain sebagainya. Ini saya mau buka tentang Jehovah Jireh. Jadi penyediaan Tuhan bukanlah penyelamatan di menit terakhir. Melainkan persiapan yang mendalam. Katakan amin. Saya simpulkan begini. Solusi untuk kebutuhan masa depanmu.
sudah ditanam, sudah disediakan Tuhan di masa lalu. Katakan amin saudara. Jadi saya mesti mulai. Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan segala sesuatu itu, ya saudara, dia sudah sediakan di balik hal-hal yang kita anggap biasa. Nah sekarang penyediaannya itu di mana? Keterampilan yang saudara pelajari. Mama, papa suruh saudara sekolah SD. Les ini, les itu, kursus ini, kursus itu. Dipaksa harus sekolah, lulus kuliah harus. Itulah cara Tuhan menyediakan. Saudaraku, segala kebutuhan kita. Yang ngerti katakan amin. Pelayanan-pelayanan kecil yang dulu kita lakukan dengan setia, antar jemput jemaat, doain satu-satu jemaat, mengampuni, memahami, mau damai, memberi secara diam-diam, berkorban, tidak ada orang yang tahu. Itu semua adalah persiapan yang di mata Tuhan. Saudara, untuk kita bisa siap menerima apa yang Tuhan sediakan di masa depan. Katakan amin. Ya, permukaan-permukaan, pergumulan-pergumulan yang memaksa kita untuk belajar bergantung sama Tuhan. Inilah yang menyiapkan kita untuk kita bisa menyediakan apa yang Tuhan sudah sediakan, untuk kita bisa menerima apa yang Tuhan sudah sediakan di masa depan. Tuhan sediakan buat Daud, saudaraku, apa? Seluruh keluarganya bebas hutang, bebas pajak. Tuhan siapkan dia, istri raja, namanya Mika. Tuhan sudah siapkan dia, ya saudaraku, untuk bisa mengalahkan Goliat. Kapan? Pada waktu disuruh oleh ayahnya, kau tidak pantas jadi tentara. Itu terlalu mulia, terlalu hebat bagimu. Kau inilah kecil badanmu. Kau ini bukan siapa-siapa, jangan-jangan kau ini bukan anakku. Kau jadi gembala saja. Gembala itu profesi yang paling rendah. Kau jagain ya, kambing domba gak banyak juga. Daud terima itu. Daud lakukan itu. Dengan setia, tanggung jawab, komitmen. Dia bawa domba-dombanya ke rumput yang hijau. Dia cariin rumput, dia cariin air. Ketika dombanya dalam ancaman bahaya, dia pasang badan. Dia lawan singa, dia lawan beruang. Ketika dia ada pada waktu kegenapan, setelah genap waktunya, Allah mengirim Goliat untuk berada di lembah Tarbantin. Dan ayah Daud mengirim Daud ke lembah Tarbantin untuk bawa. Disitulah saudaraku, Tuhan siapkan untuk masa depan Daud. Tapi itu jauh sebelum jadi ini kan. Saya bisa katakan amin. Kalau dia tidak pernah mempersiapkan diri, saudaraku, hal-hal yang dianggap biasa, dia kerjakan yang nggak ada yang lihat juga. Ya biarin aja, nanti lapor sama bapak, dimakan. Masa harga aku lebih tinggi lah daripada domba. Kalau dia pikir gitu, nggak akan pernah. Dia bisa diangkat masuk ke istana, menjadi raja kelak. Saya dikatakan amin. Banyak orang Kristen tuh kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan tidak tolong aku? Kenapa aku gak seperti dia? Perhatikan, Tuhan sudah sediakan segala kebutuhan kita. Saudaraku, untuk di masa depan, jauh sebelum kita butuhkan. Untuk bisa kita ambil apa yang dia sediakan, yang sudah dia siapkan. Saudara saya harus mempersiapkan diri kita untuk bisa pantas untuk ambil di sana. Yang ngerti katakan amin. Saya tidak menyadari, saya tidak sadar. Dari sejak kecil saya suka baca, suka belajar. Apa yang saya tahu, sering saya ajarin teman saya. Ya kan? Dengan saya tahu duluan, saya ajarin mereka. Waktu mau ulangan, waktu mau ujian. Baik mulai dari SMP, SMA, kuliah. Saudara sejalan. Saya gak tahu, itulah persiapan. Di mana Tuhan mau kasih saya satu pekerjaan pelayanan. Menjadi gembala. Yang ngajar domba-domba Tuhan. Katakan amin saudara. Ya kan? Kalau saya pikir, saya ngajarin teman-teman saya. Saya tahu sudah belajar. Kita udah belajar, dia udah pala udah panas. Ajarin lagi menjelang ujian. Dampaknya apa saudara? Waktu ujian saya lupa semua.
Kan udah panas ini. Nilai mereka yang saya ajarin jauh lebih tinggi dari saya. Tapi hati saya marah enggak, saya senang malah. Enggak apa-apa lah. Dan juga hidup saya enggak lebih. Maksudnya ya kan enggak kalah juga sama mereka. Bahkan saya bisa lebih bahagia. Karena kita berpikir apa yang menjadi kebiasaan. Saudara coba perhatikan. Masa depan kita. Lihat kebiasaan kita hari ini. Kata, kalau saudara biasa mikirnya negatif terus, jahat terus, mulutnya renuan hati segala macam. Saudara udah pasti masa depannya tuh itulah. Sekalipun sekarang ini lagi hebat-hebatnya. Sesombong-sombongnya, seserakat-serakannya. Emosian segala macam. Ini enggak ditangani. Saudaraku, walaupun ada, habis, ke depannya habis. Tapi kalau saudara lihat jalannya naik, kita belajar. Sangkal diri, pikul salib. Amin. Jadi Tuhan berjalan depan kita. Dia mau membersihkan jalan kita. Dia pasang perisai buat kita. Dia tempatkan orang-orang buat kita. Dan dia sediakan sumber-sumber yang kita butuhkan. Katakan amin. Betul dia tidak kasih kita peta. Nanti ke depannya itu gimana. Tapi dia beri, asal saudara dan saya dapatkan perintahnya. Selalu ada dalam hadiratnya. Saya yakin sehari demi sehari dia akan tuntun kita. Makanya gak usah khawatir. Gak usah khawatirkan hari esok. Karena kasih karunia Tuhan selalu baru setiap hari. Kasih karunia Tuhan itu bukan untuk hari esok. Bukan untuk masa depan. Kasih karunia Tuhan itu untuk hari ini. Jadi saudara minta sama Tuhan tiap hari doa. Tuhan berikan saya rahmat-Mu yang baru. Untuk selesaikan masalahku hari ini. Aku akan buat. Soalnya ketika tiba saatnya. Ketika tiba kegenapan waktunya. Mungkin hari ini kegenapannya. Karena saudara sudah tata sekian lama yang lalu. Itu menjadi jawaban doa saudara. Saudara gak akan pernah bisa. Jangan biasakan sekarang. Ya saudara, walaupun Tuhan bisa lakukan itu. Jangan biasakan. Jangan Tuhan jawab sekarang. Tapi kita gak pernah nata sebelumnya. Gak pernah buat apapun sekalinya. Saudara bisa katakan amin. Melangkah. Lakukan apa yang saudara bisa lakukan. Nanti pelan-pelan Tuhan akan buka laut merah itu. Laut Teberau itu. Sungai Yordan itu akan berhenti airnya. Katakan amin. Yuk kita pakai berdiri kita berdoa. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Tanamkan di hati indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatan. Tangan Tuhan sedang meredam suatu karya yang agung mulia. Saatnya nanti mengerti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari tutup mata kita. Mari katakan nama Tuhan, Tuhan ampuni aku. Kalau aku sering ngeluh, marah-marah karena keadaan, karena orang-orang. Ajar kami, buka mata hati kami ya Tuhan. Untuk bisa melihat dan mengerti. Ada perlindungan Tuhan yang tersembunyi yang kami tidak sadari. Kalau ada banyak rencana yang gagal. Ada pintu yang tertutup. Kami mengalami penundaan demi penundaan. Ajar kami untuk bisa mengerti ya Tuhan. Ya Tuhan, cara-Mu melindungi kami. Kau sedang membersihkan jalan-jalan di depan kami ya Tuhan. Ajar kami juga bisa ya Tuhan bersyukur bahwa Engkau Allah yang menempatkan orang-orang sekitar kami hari ini.
Ajar kami menjadi orang yang makin lembut, makin rendah hati, murah hati ya Tuhan. Kalau Engkau izinkan ya orang-orang yang jadi amplas, beri kami Tuhan kesabaran, bukan keluhan, bukan marah-marah. Tuhan terima kasih untuk orang-orang yang membuka pintu buat kami. Ya Tuhan, kesempatan-kesempatan yang terbuka buat kami untuk melayani, untuk bekerja, untuk apapun ya tentu anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk orang-orang yang Engkau tempatkan buat kami, untuk mendidik kami. Ya Tuhan, mementori kami sehingga kami hidup dengan hati yang bijaksana ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap malaikat-malaikat yang Tuhan kirim buat kami. Yang menolong kami dalam seketika. Menolong keluarga kami, anak-anak kami. Kami mau bersyukur padamu ya Tuhan. Bapa, ajar kami untuk mengerti, mengenal dan percaya Engkau Jehovah Jireh. Tuhan, Engkau Jehovah Jireh. Engkau sudah sediakan segala kebutuhan kami. Jauh sebelum kami menyadari kebutuhan kami. Ajar juga kami Tuhan untuk bisa mempersiapkan diri. Untuk kami bisa menerima apa yang Tuhan sediakan di masa depan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Allah Roh Kudus. Hari ini kami akan duduk sehidangan dengan Engkau. Lewat perjamuan kudus. Ampuni dosa dan salah kami. Kalau ada ganjalan, ada dosa yang saudara simpan. Minta ampun Tuhan, ampuni aku. Mungkin itu dendam, itu kecewa. Minta sama Tuhan hati yang baik, hati yang benar, hati yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan setelah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru. Yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Si Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Angkat kedua tangan. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.